Dan ya, akan dipimpin oleh seorang Fahmi Basam. Super Pole Race National Sports 150cc. Red flag is being raised. Red flag sementara diangkat. Oke, sudah mulai menepi. Siapkan cemilan kalian. Ini dia. Ini dia. Race National Sports 150cc kami persembahkan kepada kalian semua. The lights is out and the race is already started. Ini dia Fahmi Basam mencoba untuk memberikan yang terbaik. Fahmi Basam menuju tikungan yang pertama cepat sekali, namun balas-balasan dari para pembalap di sampingnya dia, Alfi Husni dan juga pembalap-pembalap seperti Chelsea Melandri. Nampaknya Chelsea Melandri akan memimpin jalannya balapan, disusul oleh Andi Gilang Bungorin. Kita lihat Argia Faro juga terlihat di sana bersama dengan motornya dia. Banyak sekali pembalap. Ini bukan race yang sangat panjang. Ini merupakan race yang sangat singkat, terlalu singkat dengan padatnya pembalap seperti ini, Bungorin. Iya, 4 lap yang harus ditempuh dan kita perhatikan bersama dalam jalannya balapan di Super Pole Race ini. Kita ketahui bahwa tadi pembalap Andi Gilang mengalami crash di saat pada kelas sebelumnya, dan apakah di sini Andi Gilang akan mampu melakukan sebuah perlawanan yang lebih signifikan untuk mendapatkan posisi terbaik terhormat. Karena di Super Pole Race ini tentunya 10 pembalap terdepan akan menentukan start grid mereka. Dan kita akan perhatikan bersama siapa yang akan menguasai jalannya pertarungan ini. Wow, cepat sekali nampaknya ada pergeseran di antara para pembalap-pembalap kita. Dan di sini tentunya Alfi Husni merupakan salah satu pembalap yang menjadi idola dari para pemirsa yang berada di rumah karena kemampuannya untuk berbicara di deretan depan. Ia kembali ditunjukkan di lini barisan terbaik saat ini. Dan kita sedikit bergeser. Ada Muhammad Haikal Ramadan nomor 170. Wow, tampaknya pembalap ini mulai berada pada deretan terbaik, namun tadi sekilas ada sedikit hentakan yang luar biasa di bagian belakang. Apa yang terjadi pada sosok pembalap yang mengalami technical problem ini? Baik, saudara, kita akan melihat Fahmi Basam, Alfi Husni, kemudian Chelsea Melandri, Andi Farid Istihar, Argia Farel Ramadan, Arai Agaska ada dalam kelompok pertarungan yang berada di deretan-deretan depan. Lap-lap awal, saudara, Fahmi Basam berada pada posisi terbaik. Kemudian Alfi Husni mulai tertekan mundur sedikit. Dan siapa yang bergerak dari sisi sebelah kanan, saudara, akan mengambil celah. Oh, Argia, sayang sekali, Bung. Argia Faram coba untuk masuk di sini bersama dengan pembalap-pembalap yang lainnya. Namun sayang sekali tadi terlihat atau pembalap yang keluar, yaitu Rafael Castillo. Rafael Castillo number 53 sayang sekali tidak bisa menyelesaikan balapannya di Super Pole kali ini. Dia hanya bisa berharap dengan hasil dari QTT-nya kemarin untuk posisi 11 sampai ke 20. Fahmi Basam, Alfi Husni dengan Argia Farel di sini untuk fight forward terjadi. Hati-hati, baik sekali di sini mencoba untuk masuk. Muhammad Haikal Ramadan mencoba untuk mempertahankan posisi juga di sana. Arya Gaska mencoba untuk mengejar. Reikat Yusuf Fadila juga mencoba untuk mengejar. Tapi kita lihat di sini mencoba untuk baik sekali dari sisi kanan Arya Gaska. Fahmi Basam dari sisi kiri. Dua pembalap yang cukup luar biasanya mencoba untuk menutup celah dari sisi kanan dan kiri. Kanan di kiri ini sebuah tontonan yang sangat menegangkan, Bung. Dalam satu titik poin yang sama, mereka hanya berbeda pada sisinya saja. Dari kanan dan kiri mencoba untuk melakukan satu penekanan dan kembali pada line mereka masing-masing. Dan kita perhatikan putaran yang tengah ditempuh, di mana Argia Farel, kemudian ada Alfi Husni di sana. Oh, ada Andi Gilang nampaknya, Bung, yang mulai kembali melakukan sebuah penekanan dan berusaha untuk masuk. Dan Fahmi Basam lagi-lagi adalah pembalap terkuat, terhebat untuk mempertahankan lajunya. Namun, Fahmi Basam, Bung, sayang sekali harus bergeser ke barisan belakang. Nampaknya terjadi miss pada jalannya balapan kali ini di sisa 3 lap terakhir. Baik sekali Muhammad Haikal Ramadan bersama dengan Argia Farel nampaknya di sana. Arya Gaska masuk di sana. Arya Gaska bersama dengan Andi Gilang, hati-hati mencoba untuk dikejar dari sini.
Oh, nampaknya Reikat Yusuf Fadila yang mengejar seorang Area Gaska kali ini. Andi Gilang turun di posisi belakang. Satu pembalap masuk lagi, mencoba untuk mengejar, mencoba untuk memberi sebuah tekanan. Apakah seorang Muhammad Haikal Ramadan 70 di sini bisa mempertahankan top 3 dia kali ini tepat di belakang seorang Argia Farel ya. Kita melihat mencoba untuk dimainkan. Tensinya mulai naik. Kenapa? Karena ini sudah memasuki di 2 lap yang terakhir. It is the 2 last laps, ladies and gentlemen. The fire is being burned. Api mulai dibakar. Pacu mesin mereka mencoba mereka maksimalkan sampai pada limitnya, sampai kepada titik darah penghabisan. Tikungan ke-10 kita melihat pembalap-pembalap yang mencoba untuk memberi sebuah suasana yang begitu panasnya, sepanas cuaca di sirkuit Mandalika kali ini, Bung Orin. Oke, kalau kita melihat dari pertarungan ini, coba kita melihat ke deretan belakang yang nampaknya sedikit lepas. Ada Hafid Fahri Rasyadan, Aldias Aksal Ismaya, kemudian ada Daniel Wahyu Aji Trilaksana. Kami juga di sini melihat ada Andi Muhammad Fadli yang harus tertinggal dalam deretan-deretan kurang aman. Ada Hendra Rusadi Eeng, pembalap dari Wasaka Respect RCB, ia juga harus tertekan mundur keberadaannya. Dan siapakah yang mulai mengalami masalah di sana? Ada pembalap dari Viren Gemilang yang juga tidak berada pada posisi barisan depan. Akankah di sisa 2 putaran akhir ini ada perubahan gerbong yang akan membawa mereka dari deretan-deretan belakang bergeser pada pasukan yang berada di posisi terbaik? Fahmi Basam saat ini masih menjadi leader. Oh, rupanya Reikat Yusuf Fadila 43, sosok muda Reikat Yusuf Fadila berhasil saat ini berada pada posisi terapik, Bong. Reikat Yusuf Fadila harus turun, dan kali ini Andi Gilang yang mencoba untuk melakukan peruntukannya, mencoba untuk memenangkan race kali ini. Merupakan lap yang terakhir. Argia Farel quite konsisten, cukup konsisten di posisi yang kedua dan langsung masuk ke posisi yang pertama. Belum terlihat pergerakan yang pasti, namun sudah nama-nama seperti Suyut Rolis, sudah ada nama-nama seperti Aldias Aksal Ismaya, Hafid Faril Rasyadan yang mencoba untuk naik perlahan tapi pasti. Chelsea Melandri yang start di row pertama harus turun ke posisi belasan, tepat di belakang seorang Randy Oding kali ini. Seorang Wahyu Aji Trilaksana sang Gatot Kaca masih terpuruk di posisi belakang. Apakah bisa comeback di sini? Namun 2 pembalap sudah melepaskan diri dari gerombolan yang berada di belakangnya dia. Siapa lagi kalau bukan Argia Farel bersama dengan seorang Andi Gilang. Tikungan ke-10 side by side, ternyata bukan Andi Gilang, itu merupakan Reikat Yusuf. Reikat Yusuf fighting, Suyit Rolis masuk di posisi keempat, fighting dengan Aldias Aksal Ismaya. Ternampaknya Fahmi Basam bersama dengan Alfi Husni akan battle di sini. Ada 2 tim ziar, 1 tim dari Suyit Rolis dan 1 tim dari LFN HP969. Kita melihat last lap, saudara, ini akan panas sekali. Kita lihat tikungan-tikungan yang terakhir, Bung Orin. Iya, di sini BTKSA 21 kita LFN HP969, ada Argia Farel yang berada pada posisi puncak bersama Reikat Yusuf. Berbahaya sekali di daerah tikungan. Akankah mereka mampu mengamankan lini depan Fahmi Basam? Ada gerakan yang cukup bagus dari Fahmi Basam untuk mengambil posisi di bagian depan, dan Argia Farel bertahan. Apa yang akan dilakukan di lap terakhir ini? Yes, Gides Argia Farel, Alfi Husni dan Fahmi Basam akhirnya berada pada posisi top 3 pada Super Pole race siang hari ini, Bung Rio dan juga Sobat Mandalika. Ya, baik sekali. Banyak selamat untuk suara Argia Farel Ramadan. Dari segi permainan suara Argia Farel, dia terlihat sangat-sangat well deserved, sangat-sangat layak mendapatkan sebuah posisi pertama. Alfi Husni harus defense banyak banget, pembalap yang cuma untuk mengambil lainnya dia, tapi dia defense-nya tenang sekali. Dengan segudang pengalaman dan prestasi juga membuat Alfi Husni bisa mengetahui probability atau kemungkinan pembalap-pembalap lain mengambil sebuah line. Fahmi Basam, ya siapa yang tidak tahu Fahmi Basam? Fahmi Basam melakukan teknik yang selalu saja sama di tikungan ke-16. Power sliding, memanfaatkan ban belakang untuk mendapatkan direction atau arah yang lebih terarah, lebih bisa mengarahkan motor kepada titik yang ingin dituju. Exit corner membuat
Fahmi Basam lebih mudah untuk mengatur arah motor menuju dengan tikungan yang 17 dan lumayan berhasil berada di top 3 kali ini. Rekat Yusuf Fadila bertarung di lini depan, finish posisi keempat, dan kita punya Alias Aksan Ismaya juga dan Andi Gilang di posisi ke-6. 7 ada Are Agaska, Randy Oding naik ke 8, Suyut Rolis turun ke posisi 9, sempat fake di top 5 tadi, dan Hafiz Farid Rasyadan di posisi ke-10. Itu dia top 10 kita di race Super Pole kali ini National Sport 150cc. Bagaimana para pemirsa? Apakah prediksi kalian berada di top 3 kita kali ini? Ya, ini dia Super Pole result. Bisa melihat foto dari seorang Argia Farel Ramadan dengan guard Putala Yamaha. Dan ya, kalian bisa melihat daftar-daftar pembalap yang mendapatkan hasil di race Super Pole kali ini. Cuy. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi. Yes, inilah dia Argia Farel yang juga merupakan pembalap yang dikirim oleh Pertamina untuk berkolaborasi di pelatihannya Valentino Rossi ya. Oke, dengan pencapaian hari ini Anda berada di posisi terbaik dalam Super Pole. Bagaimana persiapannya untuk menghadapi race 2? Ya, alhamdulillah bisa mendapati podium pertama di Super Pole ini. Semoga race 2 bisa lebih baik dan mengatur strateginya lebih baik. Targetnya? Targetnya tetap bertahan. Tetap bertahan. Oke, selamat untuk Argia Farel. Baik, untuk itu kita akan segera undang 3 terbaik. Saya belum, ini juga menjadi favorit ini. Ya, kita akan bersama pembalap yang jadi favorit para pemirsa YouTube yang live hari ini. Fahmi Basam, hari ini Anda berada di posisi ketiga untuk Super Pole. Tentunya ada persiapan khusus untuk menghadapi race 2 ini? Untuk persiapan khusus, setup motor saya benahi lagi bersama mekanik dan tim untuk persiapan race 2. Saya tadi melihat Anda ada sedikit guncangan di lap yang terakhir atau di 2 lap terakhir? 2 lap terakhir kayaknya, ada apa nih? Tangan saya robek kemarin, habis jahit makanya ngeremnya cuma 1 jari. Gitu. Ada sakit tidak konsisten. Iya. Oke, ya selamat dan baik, kita akan segera nobatkan ketiganya untuk mendapatkan penghargaan. Ya, dari posisi ketiga terlebih dahulu, Fahmi, ya, Fahmi Basam. Oke, ini dia bronze medal, ya.
Selamat untuk Fahmi Basam. Kemudian posisi kedua Alfi Husni. Alfi Husni silver medal. Oke. Ya. Dan untuk pembalap terbaik kita Sumatera Barat BTKSA 21 kita LFN HP 969 NHK RCB Proliner Argia Farel Ramadan. Ya, gold medal dan tentunya bonus 5 juta rupiah. 5 jutanya dulu Gia, mau nggak? Mau ditinggalin aja. Oke. Terima kasih Bapak Iksan dari Astra Autopat yang telah berkenan menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Dan sesaat lagi kita akan jelang Super Pole Race di kelas 600 cc. Saya kembalikan pada Rio Rek.